Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bi khair. Dhuyufana a'izza ahbabana fillah. Para penonton kita di mana saja Anda berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan mengongsikan bersama, membicarakan bersama tentang ilmu dan kecantikan, ilmu dan keindahan. Kalau kita mengamat sejenak firman Allah yang berbunyi, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Ayat itu dalam bentuk pertanyaan. Qul, katakanlah, siapa yang mengharamkan nikmat-nikmat perhiasan dan kenikmatan-kenikmatan yang halal daripada rezeki-rezeki yang Allah anugerahkan untuk hamba-hambanya. Dan juga kalau kita mengamati maksud daripada hadis Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah maha cantik, maha indah, dan sangat-sangat menyukai tiap perkara-perkara yang cantik dan indah. Dan juga kalau kita mengamat sejenak juga dengan doa pada saat selepas kita berpakaian. Jadi pada waktu kita mengenakan pakaian, jubah, qamis, baltu, dan juga dengan perhiasan-perhiasan pakaian-pakaian yang seumpamanya, maka dengan doa yang kita lantunkan, Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puja dan puji kupanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kiswah pakaian untuk aku menutup aurat dan keaibanku, wa atajammalu bihi bihayati, dan aku berhias, berdandan, bersolik dalam kehidupanku. Jadi daripada beberapa ayat dan juga daripada beberapa hadis dapat kita pastikan Islam sama sekali tidak menghalang dan tidak melarang agar dengan seseorang tampil cantik, kemas, baik, indah, bagus, tertata, sopan dan rapi. Ini antara daripada kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Islam bukan anti kecantikan, selama kecantikan dan keindahan tadi itu masih mengikuti batas-batas ketetapan hukum. Kalau kita mengamat, Masya Allah, tabarakallah, keserasian makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Allah ciptakan segala-galanya dengan teratur, rapi, bagus, indah, bagus secara semula jadi, atau kami sebut dengan secara alami, apakah itu dengan tanam-tanamannya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan pohon-pohonannya, begitu juga dengan planet-planet yang ada di angkasa lepas, di angkasa luar. Semuanya itu akan menghiasi suasana dan keadaan di waktu malam. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan secara berlawanan. Bulan dan matahari, langit dan bumi, laki perempuan, besar kecil, tinggi rendah, panas dingin, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya, tambah dengan warna-warni. Jadi kalau kita tengok misalnya seperti dengan tanaman, dengan bunga, apakah jenis-jenis bunga itu semuanya sama? Tidak. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang putih, macam-macam bentuk warna, macam-macam bentuk keindahan yang kita saksikan. Bahkan lebih daripada itu, justru habuan yang Allah janjikan, surga yang abadi, yang akan memotivasi hikmah dan keinginan sesiapa saja untuk melaksanakan ubudiyah dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, di mana dengan balasannya akan menantikan mereka nanti di dalam surga,
Itu Allah berikan satu gambaran yang dengan kecantikan khayalan seperti apapun cantik dan indahnya tidak akan mampu untuk menghayalkannya. Nabi kita bersabda, firman Allah dalam sebuah diskusi, Allah katakan, "Madza a'dadtu li'ibadi?" Apa yang akan aku anugerahkan kepada hamba-hambaku nanti pada hari kiamat. Kelanjutan daripada hadis, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Kecantikan, keindahan, kenyamanan, kenikmatan, kepuasan yang tidak pernah dilihat oleh mata melihat, dan tidak pernah didengar oleh telinga mendengar, dan tidak pernah dikhayalkan oleh kepala yang berpikir. Jangankan kita nak kenal hakikat yang sebenarnya itu seperti apa, untuk kita khayalkan saja kenikmatan, keindahan dan kecantikan di dalam surga tidak boleh dikhayalkan. Bagaimana pula pada saat ketika kita mendengar lantunan ayat tajri min tahtihal anhar, mengalir air sungai daripada bawahnya. Ada yang namanya jannah, jannatin, jannah artinya kebun, kebun-kebunan yang terdapat air mengalir di bawahnya. Jadi sebagaimana dalam kehidupan kita pun, kalau kita akan kecantikan, keindahan, supaya kelihatan rumah kita cantik, supaya kelihatan pemandangannya indah, supaya kelihatan suasananya alami dan semula jadi, ya dengan kita buat saluran air di bawah, ada seperti ya tasik kah, sungai kah, atau seperti apa saja, tuh Putrajaya misalnya. Apakah kira-kira tidak jadi Putrajaya kalau tidak ada tasiknya? Jadi yang penting orang-orangnya, yang penting tuh dengan orang-orang yang profesional yang akan menangani pentadbiran kerajaan, itu udah cukup. Sementara dengan pemandangan yang cantik, dengan pemandangan yang indah, dan juga dengan tasik, bahkan kadang-kadang kita lihat ada layar, ada kapal layar, seperti itu. Isma sudah pernah sampai ke situ, sudah pernah naik kapal layar di sana. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk menggugah, untuk memukau. Ini orang yang cinta kecantikan, yang maunya kemas, yang maunya cantik, yang maunya keindahan, yang maunya bersih, supaya tergugah keinginan kita. Ada yang lagi yang lebih bersih, ada lagi yang lebih cantik, ada lagi yang lebih indah, ada lagi yang lebih istimewa. Itu adalah yang Allah janjikan, yang akan Allah anugerahkan kepada penghuni-penghuni surga yang abadi nanti pada hari kiamat. Jadi pada daripada rangkaian pembicaraan yang kita bicarakan tadi itu, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwasanya al-jamal atau kecantikan dalam Islam bukan hanya sekedar suatu perkara yang diperbolehkan, bahkan merupakan satu perkara yang dituntut. Innallaha jamil, Allah indah, cantik. Jadi kalau pada saat kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia, kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, dan juga dengan Allah Sang Pencipta Maha berkuasa atas segala-galanya. Allah perlihatkan kepada kita alam semula jadi, indahnya seperti apa, cantiknya seperti apa, megahnya seperti apa, mewahnya seperti apa, mahalnya seperti apa. Tidak boleh diukur dengan kemampuan kita mengukur. Maka dengan demikian, suatu hal yang kontra atau suatu hal yang bertolak belakang kalau pada saat dengan kita tampil dalam keadaan yang tidak keru-keruan, kurang kemas, kurang tertata, kurang rapi, kurang indah, kurang cantik. Kenapa? Sebab yang namanya tawadhu itu tidak berarti dengan kita berpakaian yang secara sembarangan, sehingga kumis atau misai dipanjangkan seperti apa panjangnya, kemudian dengan janggut sampai ke pusat misalnya, la ilaha illallah. Itu bukan kecantikan yang memperlihatkan anugerah, nikmat dan juga sifat Allah al-jamil. Innallaha jamil, Allah maha cantik dan juga maha indah. Jadi daripada ta'alim ajaran agama dan juga dengan panduan daripada baginda Nabi, kenapa dengan kita disuruh untuk beristiak atau untuk bersiwak, membros gigi, yang walaupun pakaian dah lawada cantik, tapi pada masa bersimbang bau mulut boleh memingsankan seseorang, bagaimana? Jadi bros gigi dulu,
Ghaslul barajim, membasuh ruas-ruas yang ada pada anggota. Ni barajim, buku-buku ruas-ruas yang ada di tangan dan di kaki. Kemudian madmadah, berkumur-kumur. Al-istinsyaq, masukkan air ke hidung. Dan juga dengan baginda ke sana kemari, tak pernah pisah. Satu dengan celak mata, Nabi kita bercelak mata sebelum tidur. Bukan bercelak mata pada tu pergi tempat kenduri. Yang pergi tempat kenduri itu perempuan. Dia laki-laki pakai mata di waktu siang tebal sekali. Jadi nak beramal dengan sunnah tapi tak kena, sia-sia dan mempermalukan. Kenapa? Karena sallallahu alaihi wasallam yaktahilu thalasan fi ainihi al-yumna, berikhtiar 3 kali pada mata yang sebelah kanan dan 3 kali pada mata yang sebelah kiri sebelum tidur. Nabi kita bersabda, sebab al-mukhalla atau juga dengan al-ismit fa innahu yajlul basar, dia akan menajamkan pandangan, akan membersihkan penglihatan. Jadi pada saat kita tidur, dia akan kuras kotoran-kotoran yang ada pada mata kita. Keesokan harinya kotoran tadi terkumpul dan akan terbuang pada masa kita berwudu, juga pada waktu kita membasuh muka. Itu adalah jamal, kecantikan. 1, celak mata. Kemudian yang kedua, sikat, kami sebut dengan sisir. Selalu Nabi kita bawa sisir. Ada sisir dalam poket saya, nanti saya keluarkan sisir saya. Sisir Nabi janggut. Jangan janggut bagus. Tapi pada saat janggut sudah ke hulu ke hilir, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang halanya ke timur tengah, ada yang halanya ke Bangladesh misalnya. Mana betul macam tu. Jadi ini usah dikemaskan supaya kelihatan cantik, kelemahan kemas itu dengan janggut, sisir atau dengan sikat. Nabi kita tak pernah tinggalkan cermin. Jadi bukan mesti masih yang buat cermin, laki-laki juga kena buat cermin. Untuk apa? Untuk mengaca, tengok ni dah betul tak betul sorban ni, dah lawa tak lawa, ni dengan baju diserasikan, hitam sama hitam, kuning sama kuning, biru sama biru. Kalau atas hijau, bawah biru, nanti orang jadi bingung, ni apa nih kira-kira, ikut mana nih kira-kira. Ini barangkali toleransi dengan suasana dan keadaan. Jadi bawah biru, atas hijau, ataupun juga sebaliknya. Kalau putih ini orang tak boleh jam. Putih itu bersih, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi dengan baginda Nabi yang senantiasa bertatayub, yang senantiasa berwangi-wangian. 1, dengan baginda Nabi yang senantiasa mengemaskan yadahin, mengemaskan rambut, disisir, disikat, dirawat, disolik. Masya Allah, tabarakallah. Dari sinilah kita tahu dan dari sinilah kita dapat mengambil satu kesimpulan, kecantikan, keindahan dan perhiasan di dalam Islam itu diantara daripada suatu perkara yang dituntut. Dalam satu rangkaian hadis kita akhiri untuk babak pertama daripada pertemuan kita, salah seorang laki-laki berkata seperti ini, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana. Dia teringin, seorang laki-laki kadang-kadang teringin agar dengan pakaiannya bagus, wa na'luhu hasana, dan juga dengan selepannya bagus, pakaiannya bagus. Apakah itu berarti kibir? Apakah itu berarti sombong, angkuh? Nanti kita tidak. Al-kibru, sombong itu bukan dengan pakaian yang lawa. Sombong itu bukan dengan pakaian yang cantik. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, dan juga memandang remeh, memandang sinis, memandang rendah kepada orang lain. Hadza wabillahi taufik. Kita berehat sejenak. Wallahu a'lam. Selami pengertian sebenar ibadah umrah melalui perjalanan rohani menyusuri tanah suci Mekah dan Madinah dalam program Kembali Tabung Haji Travel bersama Ustaz Don. Layari www.tvalhijrah.com serta jangan ketinggalan untuk menyertai kuis dengan menjawab ke semua soalan mingguan terkumpul. Penonton-penonton bertuah berpeluang mengerjakan ibadah umrah bersama Ustaz Don hanya di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Menarik Manjada Wajada minggu ini. Dari sekarang ni dah tengok itik telur ni, telur dia ni ada sambutan. Saya dengan telur ikan masin tu rasa ingin nak cuba buat. Saya berharap dengan sumbangan ini sedikit sebanyak Encik Abdul Hamid dapat mempertingkatkan diri dia supaya dia dapat mengeluarkan diri dia dari
daripada asnaf fakir dan miskin. Jangan lupa saksikan Manjada Wajada, inspirasi hidup setiap insan, hanya di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Ahbabana fillah. Di antara daripada hadis yang telah kita riwayatkan tadi, doa pada saat kita berpakaian, Allahumma kama hasanta khalqi, pada masa kita di depan cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jadi setelah kita menatap di depan cermin, maka dengan kita pun melantunkan doa, ya Allah, sebagaimana telah kau perindahkan kejadianku, ciptaanmu, fahasin khuluqi, maka perindahkanlah juga akhlak dan perilakuku. Tentu tidak dikatakan ahsanta khalqi, kau perindahkan bentuk dan rupaku, kalau pada saat tidak ada keserasian antara cantikan khilqah, bentuk ciptaan Allah yang Allah ciptakan, dengan perhiasan dan juga dengan pakaian yang mendandani, yang menghiasi batang tubuh seseorang, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan, kecantikan apakah berarti seksi? Kecantikan apakah berarti yang ketat-kentat? Kecantikan berarti harus dengan dibuka atau dengan buka-bukaan lah, dengan bahasanya dengan buka-bukaan, disebabkan karena tak cukup kain, akhirnya terpaksa harus betis terbuka, disebabkan karena tak cukup kain, terpaksa bagian tengah itu dibuka, disebabkan karena tak cukup kain, terpaksa belakang dibelah karena tak ada jarum dan juga tak ada benang, sehingga terpaksa dibelah daripada tengah sampai ke bawah. Apakah macam itu? Tak. Jadi cantik, lawak mungkin dengan bahasa kita tidak mesti seksi. Yang teratur, yang tertata, yang kemas, yang elok, yang bagus, yang serasi. Jadi keserasian itu kita mempelajarinya daripada makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan semula jadi dengan keindahannya. Jadi ulama mengatakan pakaian yang rapi dan kemas, atau dalam bahasa Arab disebut dengan aziyul islami, pakaian yang secara islami yang memenuhi tuntutan hukum. Satu, menutup bagian anggota tubuh yang wajib ditutup. Berarti laki-laki pakai celana pendek itu bukan cantik. Sebab kenapa? Sebab laki-laki wajib menutup daripada pusar sampai ke lutut, itu harus. Selebihnya itu adalah kecantikan dan keindahan. Kalau batas antara pusar dengan lutut adalah suatu kewajiban yang diwajibkan. Yang pertama, menutup seluruh bagian anggota yang wajib ditutup. Kemudian yang kedua, fadfadan, arti fadfadan longgar. Jangan kasiyatun ariyat, bentuk pakaian yang memperlihatkan struktur atau bentuk tubuh seseorang. Jadi dengan bentuk daripada tubuh seorang wanita, kalau Arab sebut inkhifadhat dengan irtifaatnya, itu nampak kelihatan. Nah, kalau seperti itu mungkin cantik menurut pandangan orang ramai atau oleh pandangan yang berpakaian itu sendiri, tapi tidak cantik menurut hukum, tapi tidak cantik menurut akidah, tapi tidak cantik menurut pandangan orang yang yakin akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kecantikan yang kita idam-idamkan, kecantikan yang kita inginkan sekarang dalam bentuk perhiasannya, keindahannya, kehidupannya, kecantikan, satu, di dunianya dapat kita nikmati secara halal, dan akhirat kita akan mendapatkan habuan dan balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lengkapkan dengan 3 kriteria pakaian perhiasan secara islami. Yang pertama menutup, yang kedua longgar, dan yang ketiga tebal. Jangan dengan kain yang nipis, seperti kain yang sepatutnya digunakan untuk kita buat kelambu. Tahu muslimat kain kelambu yang berlubang-lubang tuh, itu bukan untuk baju,
Jadi kalau muslimat pakai baju yang macam itu, yang berlubang-lubang, itu pertama tidak menutup aurat, dan yang kedua, kalau cantik menurut pandangan atlet, artis, seniman, dan juga makhluk-makhluk yang kita sebut atau yang senantiasa kita sebut-sebut fasikin dengan fasikat, tapi tidak cantik menurut pandangan Sang Pencipta yang memberikan kecantikan dan keindahan, dan juga yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Jadi dengan demikian, daripada ayat dan juga daripada hadis yang telah kita perdengarkan tadi, dapat kita mengambil kesimpulan hidup serba tertata, hidup serba rapi dan kemas, kecantikan di rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, kehidupannya, itu memang satu perkara yang dituntut. Mana buktinya kalau sedikit kita menyimpang kepada kehidupan salafun as-saleh, Masya Allah tabarakallah, al-imam sahabat Nabi yang bernama Tamimun Ad-Dari itu memiliki satu jenis jubah yang dipakai oleh sahabat Nabi kita, Tamimun Ad-Dari, yang mendapatkan kepercayaan menjadi imam sembahyang tarawih di zaman Sayyidina Umar, memiliki jubah yang harganya tidak kurang daripada 1.000 dirham. Hanya dipakai untuk tahajud di hadapan Allah. Allah beda. Pakai lawat cantik hadapan Allah. Bukan pada waktu pergi ke tempat kenduri saja. Pergi tempat kenduri, cincin, gelang, subang, kalung, lawa ya kakaknya cantik, Masya Allah tabarakallah. Tapi pada waktu sembahyang di hadapan Allah, tuh dengan telkung udah belas-belasan tahun, ada tai kutu, tai lalat, tai nyamuk, tai apa saja. Kemudian dengan bau pula, Masya Allah tabarakallah, boleh memitamkan dan juga boleh memingsankan. Dan itu betul, seperti Allah tak bagi apa-apanya dengan kita. Macam mana bau haram tadi itu boleh keciuman sama orang lain, tapi tidak boleh kita pakai pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. 1.000 dirham kali uang RM, sekarang 1 dirham sama dengan 30 ringgit. Maknanya dalam 30.000 nilainya jubah. Ini berapa setakat 60 ringgit jah nih, 60 ringgit jah harganya jubah kita, pakaian kita yang kita pakai. Jadi masih belum setanding lagi dengan jubah yang dipakai oleh Sayyidina Tamimun Ad-Dari. Begitu juga pakaian yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah, kemas, cantik, rapi dan bagus. Kata beliau, pakaianku membuat pengemis orang-orang miskin meminta dan memohon, kasih aku, bantu aku, tolong aku, sebab dikira aku orang banyak duit karena pakaianku lawa dan kemas. Tapi pakaianmu kepada salah seorang daripada masyarakat setempat pada masa itu, pakaian kamu berkata kepada orang-orang, tolong aku, bagilah aku sekupang duit, aku ini miskin, aku ini tak ada duit. Pakaian yang mengemis seperti itu. Jadi niatkan berpakaian serba cantik dan indah. Yang pertama, untuk menutup aurat bagian anggota yang wajib ditutup. Yang kedua, untuk keindahan dan kecantikan yang memang itu adalah merupakan satu perkara yang dituntut dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, sebagai ruhan rasa terima kasih kita. Jadi kalau kita mampu beli yang bagus, belilah yang bagus. Kalau kita mampu beli yang lebih, beli yang lebih. Kalau kita mampu beli yang indah, mendapatkan indah, dapatkanlah yang indah. Kenapa? Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah yang Maha Pemurah dan juga yang Maha Pemberi. Hada wabillahi taufik. Lil hadis baqiyah, masih ada sisa lagi daripada perbincangan kita tentang ilmu dan kecantikan. Namun untuk sementara waktu kita dengari beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Silahkan dengan pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Ana ada satu soalan. Kalau kita dah sering bersugi, gosok gigi dan buang wangian sebelum solat, dan di dalam waktu kita berpuasa, adakah itu dibenarkan juga? Kalau kita sudah sering bersugi dan berwangi-wangian ketika hendak solat, jadi di waktu kita berpuasa, adakah itu? Jadi bagaimana kira-kira dengan bersugi, berwangi-wangian? Kalau secara umum dengan berpakaian serba kemas, rapi dan cantik tidak ada larangannya pada masa kita puasa. Tapi bagaimana juga dengan berwangi-wangian? Jadi kalau kita kembali kepada syama'il baginda Nabi, Nabi kita senantiasa dan selalu berwangi-wangian. Kalau Nabi kita tidak berwangi-wangian pun, pakaian baginda dan badan baginda, bahkan peluh baginda itu sudah wangi dan harum. Coba muslimat, Rasulullah mempunyai peluh dan juga mempunyai keringat itu sampai digunakan untuk minyak harum.
Agak-agak siapa yang dengan kita peluhnya macam tu, Nabi kita tidur mengorok, maka pada waktu Nabi kita terjaga, Nabi kita ternampak dengan tuan rumah perempuan mengumpulkan lembapan atau basah daripada peluh atau keringat Nabi kita yang terkeluar. Jadi pada waktu itu Nabi kita tanyakan, ya hada, hai kamu, untuk apa tu? Jadi kata perempuan tadi itu, kalau tidak salah Ummu Syarik, kata Ummu Syarik, itu untuk saya campur dalam botol minyak harum kami, untuk kami berwangi-wangian. Keringat peluh bagi Nabi lebih daripada minyak harum. Kembali kepada pertanyaan tadi itu. Jadi daripada baginda tidak ada larangan dan tidak ada ketetapan hukum yang membeda-bedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan lainnya, antara kita pada waktu kita puasa dengan kita pada waktu kita tidak puasa. Sebagaimana berwangi-wangian itu dituntut di sepanjang waktu, maksudnya pada waktu kita sembahyang dan seumpamanya, maka pada waktu kita puasa pun juga seperti itu. Sementara kalau dengan tasawuf bersugi atau bersiwak, nah di sana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat mengatakan makruh hukumnya daripada selepas gelincir matahari sampai kita berbuka. Sementara sebelumnya tidak ada larangan. Ada juga pendapat mengatakan tak masalah, boleh-boleh saja, bahkan tetap dianjurkan dan digalakkan dengan kita bersiwak sebelum kita sembahyang, yang walaupun pada waktu kita puasa, baik sembahyang yang kita kerjakan di waktu malam atau juga dengan sembahyang yang kita kerjakan di siang hari. Ikut pendapat Imamuna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dari selepas gelincir matahari jangan bersiwak. Kenapa? Sebab karena hadis yang berbunyi, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Bau bauan mulut orang yang puasa itu bau kurang nyaman, kurang sedap daripada mulut orang yang berpuasa, itu lebih harum daripada minyak harum kasturi di sisi Allah. Jadi kata ulama Syafi'iyah, makruh kita menanggalkan bau-bau tersebut. Sementara Imam Malik mengatakan tak ada masalah, boleh-boleh saja, tetap kita kekalkan. Kita tidak diajukan kita untuk mengekalkannya, tetap saja kita tanggalkan. Kenapa? Sebab maksud hadis itu agar dengan kita tidak berpandangan sinis dan tidak menghinakan seseorang kalau tercium bau mulutnya kurang sedap disebabkan karena dia puasa. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah batas-batas yang perlu dijaga oleh perempuan dalam berhias ketika di dalam dan luar rumah? Apa batas-batas yang perlu dijaga oleh perempuan yang perlu dijaga oleh perempuan dalam berhias ketika di dalam dan luar rumah? Jadi perkara-perkara yang perlu kita perhatikan pada waktu berhias di dalam dan di luar, baik pada waktu di rumah ataupun juga di luar rumah. Memang kalau kita boleh tampil senantiasa kemas, cantik, elok dan bagus di sepanjang waktu kita, oke. Tapi yang kalau pada waktu kita di rumah ada jenis-jenis perhiasan yang boleh kita hias, yang tentu tidak boleh kita pakai, yang itu tidak boleh kita pakai kalau pada waktu kita berada di luar. Jadi katakan saja, misal dengan pakaian lawa, cantik, tapi tidak penutup aurat semuanya, khair, pakai saja kalau pada waktu kita di rumah. Pada waktu kita di rumah, lengan kita kelihatan, tidak masalah, sebab ada gelang. Kalau baju panjang, gelang itu tutup supaya gelang kita kelihatan. Untuk di rumah lah, dengan adik-beradik atau dengan suami, misalnya dengan mak ayah, tak masalah dengan lengan kelihatan atau dengan petis kelihatan, tak pakai tudung dan lain sebagainya. Itu perhiasan pada waktu kita di rumah, tapi tetap cantik dan kemas. Sementara pada waktu kita di luar, yang paling menentukan sekali, tutup bagian aurat yang wajib ditutup terlebih dahulu. Kalau itu semuanya sudah tutup kemas dan rapi, untuk tambahannya dengan gelangnya, dengan subangnya, atau juga dengan cincinnya, atau dengan jam tangan, itu sebagai hiasan tambahan. Yang seperti itu boleh, asalkan tidak menampakkan bagian daripada anggota yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jadi insyaallah akan kita sambung nanti sedikit lagi tambahan untuk pertanyaan yang kedua setelah kita berehat sejenak. Hadza wabillahi taufik.
menuju ke pintu Babu Salam sebab nak ziarah baginda Nabi SAW. Kuburan Baqi' adalah tempat yang di sana ditempatkan ramai para sahabat Nabi duduk di situ, daripada kalangan isteri Nabi, daripada kalangan sahabat Nabi, semua yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, semua ada di Baqi'. Kalau akak sedih, akak suka tengok sungai atau pantai. Buat akak rasa senang. Fatimah, akak tengok Abang Fatimah tu baik orangnya. Kalau macam tu, akak ambil lah Abang Rahman. Itulah cucu lelaki makcik tu. Dia belajar sambil bekerja. Bagi duit tu dikirim kat sini. Subhanallah. Bagus sungguh cucu makcik tu ya. Ana dapati entah seorang yang boleh dipercaya. Jadi Ana dah carikan calon yang sesuai untuk entah. Abang tak boleh buat macam ni dengan Kak Hanung. Kesian dia bang. Habis Nadine, abang cakap apa lagi? Abang tak sampai hati nak hancurkan hati dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Sebelum kita teruskan kepada pertanyaan yang selanjutnya, kita ingin menambahkan satu poin penting dalam pembicaraan kita. Berhias itu maksudnya memperlihatkan keindahan dan juga kebesaran makhluk atau anugerah nikmat yang Allah ciptakan atau yang Allah bagikan kepada seseorang sebagai luahan tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk mengundang naluri dan nafsu orang yang memandang. Bukan untuk supaya nampak kelihatan angkuh dan sombong. Bukan untuk memancing kebencian, karahiyah daripada orang lain. Jadi sama sekali kecantikan tidak bermaksud untuk mengundang naluri daripada orang yang melihatnya misalnya, sehingga sampai terbawa-bawa kepada keadaan yang tidak diridhai Allah, sampai mabuk kepayang dengan khayalannya, terbawa-bawa dengan pemikirannya. Tidak seperti itu. Makanya itu sebagaimana kita katakan, Islam sangat-sangat menganjurkan dengan kita tampil dalam keadaan kemas rapi dan cantik, begitu juga dalam kehidupan kita lainnya, tapi ikut panduan dan ketetapan hukum hakam Allah dan juga dengan panduan yang telah disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Nafillah, kita lanjutkan dengan sesi dialog atau pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menyebut bahawa terdapat satu yang menyebut bahawa Nabi SAW bertocang rambut atau mengikat rambut. Bolehkah Tuan Syekh terangkan bagaimana yang dimaksudkan bertocang ataupun mengikat rambut tersebut? Jadi bahasa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, pada saat Nabi kita membawa pasukan sejumlah tidak kurang daripada 10.000 orang tentera. Pada hari beliau akan menaklukkan kota Mekah, dikatakan walau salah satu dhafair, dhafirah, mufradnya dhafirah, jamaknya dhafair. Kalau bahasa saya sebut beruncang, berkepang 3. Jadi rambut diayam, dapat dia bahasa sini, dilipat-lipat supaya kelihatan kemas rapi. Kan kalau kita rambut panjang terus tidak tertata rapi, maka pada waktu kita naik kuda kah, naik motor kah, rambut kita akan terbang ke hulu ke hilir. Mungkin tidak akan kelihatan muka kita, rambut akan teruntai ke muka. Eksiden kenapa? Sampai kenapa ketabrak
pohon kelapa atau kena tabrak lembu menyeberang, sebab tak nampak remang-remang dengan rambut yang dia dapat tadi itu. Dah, bukan macam tu. Jadi pada waktu Nabi kita dengan pasukan dedak, rambut Nabi kita berkepang 3, diayam 3, diuntaikan ke belakang. Nabi kita dalam masalah rambut disebutkan keadaan rambut baginda itu tidak luput daripada dalam 3 ahwal. Satu yang disebut dengan wafrah, yang kedua, yang pertama limah, yang kedua wafrah, dan yang ketiga jumah. Rambut baginda yang sampai menutup telinga namanya limah. Rambut yang sampai ke pertengahan bahu, sampai ke pertengahan antara telinga dengan bahu disebut dengan wafrah. Selebihnya disebut dengan jumah. Tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya, antara wafrah dengan jumah tak masalah. Tapi rambut Nabi kita dalam 3 keadaan: tutup telinga, pertengahan, sampai ke bahu, teruntai panjang. Jadi Nabi kita berambut panjang. Jadi ada dengan sebagian daripada kita pada saat memanjangkan rambut. Jadi pada waktu ditanya ikut sunnah, tapi setelah diselidiki enggak, bukan ikut sunnah. Itu karena salah satu daripada artis atau salah satu daripada binatang film rambutnya panjang, akhirnya dia pun juga bikin rambut panjang seperti itu. Sama sekali tidak ada tujuan dan tidak bermaksud memanjangkan rambut karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang rambut dipanjangkan alasannya karena sunnah, ikut juga dengan sorbannya, imamahnya baginda Nabi. Jadi masalah kepangan, dhofira atau ayaman yang anda tanyakan tadi itu memang ada disebutkan di dalam hadis. Sebab Nabi kita hanya menggunting atau hanya menggundul rambut pada waktu dalam 2 keadaan saja, yaitu pada waktu Nabi kita bertahlul daripada umrah atau pada waktu Nabi kita bertahlul daripada ihram. Makanya itu sangat-sangat digalakkan betul kepada orang-orang yang bergundul di waktu tahlul. Sampai Nabi kita doakan 3 kali, Allahumma arhamil muhalliqin, qalu wal muqassirina ya Rasulullah, rahmatilah, turunkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada orang yang bergundul. Jadi kata para sahabat, juga dengan orang-orang yang bergunting atau bercukur, maksudnya memotong sebagian rambut, Allahumma arhamil muhalliqin. Untuk kali kedua, untuk kali ketiga, kali keempat baru Nabi kita gunakan yang bercukur. Itu kenapa? Sebab kita panjangkan rambut agar dengan rambut kita juga akan ikut bersama kita dalam pergerakan ibadah dan sujud kita kepada Allah. Dan pada waktu kita berharap ikuti sunnah, di mana dengan rambut sunat kita gundul habis, cukur habis, tidak ada satupun yang tersisa. Ini untuk muslimin, muslimat jangan bergundul pada waktu ihram, nanti balik ke kampung atau balik ke tanah air selepas balik daripada tanah suci Mekah, suami sampai tak kenal awak siapa, laki atau perempuan. Tak boleh itu tasyabut dengan laki-laki kalau pada waktu perempuan bertahalul dengan menggundul rambut. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah muslimat menggunakan minyak wangi atau perfume ketika keluar dari rumah? Jika boleh, apakah batas-batasannya? Jadi pertanyaan yang ditanyakan tentang bolehkah perempuan memakai minyak wangi pada saat keluar daripada rumah. Jadi yang pertama, minyak wangi yang digunakan oleh perempuan itu sudah ada ketetapannya daripada hadis. Nabi kita bersabda, tibu ar-rajul, atau minyak harum laki-laki, ma dhaharat raihatuhu wa khafiya launuh, yang baunya keciuman, berbau keciuman kepada orang ramai atau kepada orang lain, tapi kalarnya tersembunyi. Beda hanya kalau dengan minyak harum perempuan, yang tersembunyi baunya tapi kelihatan kalar atau dengan warnanya. Jadi bagi perempuan, ada salah seorang perempuan pergi ke masjid atau untuk melaksanakan salat berjamaah tapi dengan berwangi-wangian. Jadi pada satu kata Sayyidina Abu Hurairah, ini bukan mendapatkan ajr tapi akan ma'jur, akan mendapatkan dosa. Sebab kenapa? Sebab kalau pada saat dengan perempuan memakai minyak harum, wangi-wangian yang mengundang perhatian orang ramai, jadi dengan bau yang harum tadi itu perhatian orang yang mencium mesti akan mencari. Ini dari mana di bau? Cari.
Jelas, misalnya saja kalau ada hak sebelah situ lembu, sini kambing, terus ada perempuan berjalan. Jadi dengan tidak berarti dia duduk santai relax saja lagi sedang Allah. Saat ketika mencium bau harum tadi itu, pandangan mata tidak akan ke lembu dengan kerbau. Mesti cari siapa yang biasanya memakai wangi-wangian. Nah, kalau terpandang dengan pakaian yang barangkali kurang sopan atau dengan penampilan yang tidak patut, maka akan menimbulkan bermacam-macam fitan terkhayalkan, terpikirkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, keciuman baunya saja sudah semacam ni, macam mana kira-kira dengan orangnya. Jadi mengundang keinginan, seseorang ingin tahu tentang keadaan yang sebenar. Makanya itu sangat bijaksana sekali hukum saat ketika mengharamkan perempuan berwangi-wangian pada saat ketika keluar rumah. Tapi kalau pada waktu di rumah lain, kalau pada masa di rumah memang sepatutnya jangan sampai di rumah tak ada bau. Jadi wangi-wangian daripada perempuan harum, wangi seperti bedak, harum, wangi. Tapi itu kalau tercium saja, minta maaf dengan bahasanya. Jadi kalau dicium harum, tapi tidak akan keciuman kepada orang lain. Itu jenis-jenis minyak harum yang dibenarkan, yang dibolehkan kepada perempuan. Tapi yang selain daripada itu adalah jenis minyak harum yang dipakai untuk kaum laki-laki. Jadi kalau laki-laki nanti beli parfum atau jadi minyak harum, jangan sampai yang hijau, jadi sapu-sapu badan hijau kesannya di sini, atau kuning di baju, merah, hijau, kuning. Nah, laki-laki yang tak kelihatan warnanya tak ada, kalanya tak ada, yang kecium itu baunya saja. Untuk muslimat justru yang sebaliknya. Makanya jenis-jenis perhiasan daripada perempuan seperti celak mata atau juga seperti dengan bedak, itu diantara daripada jenis-jenis yang kelihatan warnanya tapi dengan baunya tidak keciuman. Jadi itu untuk di luar rumah. Kalau tuh di dalam rumah tadi terserah mau pakai lagu mana. Apalagi kalau pada tuh dengan suami, pakai pakaian yang tak boleh dipakai keluar, jelas boleh dipakai saat ketika dengan suami. Begitu juga dengan perhiasannya. Ahbabana fillah, kita ada masa waktu dalam 2 menit. Ada pertanyaan lagi daripada sahabat, silakan. Tuan Syekh, apakah yang dimaksudkan dalam hadis tentang amalan hari Jumaat, iaitu hendaklah mandi, berwangi-wangian dan berpakaian cantik, al-libas? Jadi hari Jumat seperti hari ini, kita tak sedar hari ini adalah hari Jumat. Mungkin tayangan nanti akan diikuti oleh sahabat-sahabat kita di luar. Hari Jumat diantara daripada keistimewaannya adalah merupakan hari keampunan, hari untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah, dan juga hari untuk kita mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Bahkan ada di antara daripada hadis yang diriwayatkan, seseorang boleh terbackup dirinya, terperisai daripada segala kejanggalan dan juga daripada segala kesalahan kalau pada saat mematuhi beberapa kriteria yang disebutkan di dalam hadis dalam rangka untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat. 1, memotong kuku, membersihkan anggota tubuh, kemudian mandi, kemudian berpakaian yang serba cantik. Dan untuk laki-laki, kita ingatkan kepada laki-laki pergi ke masjid, khususnya kepada tuan imam dan khatib, berpakaian serba putih, kemudian berwangi-wangian, dekat dengan khatib, tidak melangkah orang yang sedang duduk beriktikaf. Jadi berikutnya mendengar khutbah dengan elok dan bagus, balasannya Nabi kita bersabda akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya dan akan mendapatkan pelindungan dan pemeliharaan Allah daripada Jumat sampai kepada Jumat yang akan datang. Itu pun juga tujuannya supaya nampak kelihatan kemat dan cantik pada saat dengan kita bersama orang ramai, jumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya saat ketika kita sedang berkumpul untuk melaksanakan fardhatul Jumat, sembahyang Jumat yang diwajibkan hanya sekali dalam seminggu. Ahbabana fillah, insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tajuk yang berbeda, dan mudah-mudahan juga dengan semangat dan juga dengan himmah yang berbeda. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli alaihi daima fi kulli hinin
به